Program pengembangan diri itu ada banyak. Kalau yang saya tulis di terus ini ada 10. Dan tidak ada program yang satu lebih baik daripada yang lain. Semuanya baik asalkan digunakan pada tempatnya. Asalkan kita tahu fungsinya. Berbicara mengenai upgrade ourselves atau meningkatkan diri kita, itu tidak akan lepas dari program pengembangan diri. Ini wajib bagi kita untuk mengikuti program pengembangan diri agar kita selalu meningkat. Nah, program pengembangan diri itu ada banyak. Kalau yang saya tulis di terus ini ada 10. Dan tidak ada program yang satu lebih baik daripada yang lain. Semuanya baik asalkan digunakan pada tempatnya. Asalkan kita tahu fungsinya. Jadi program pengembangan diri itu beda-beda fungsinya. Oke, kita bahas saja langsung. Yang pertama adalah seminar, gathering, sama workshop. Sebetulnya ketiganya hampir sama. Di mana ada seorang ahli yang membicara, yang menyampaikan ide-idenya kepada sekelompok orang, bisa puluhan sampai ribuan orang. Yang di situ dia mengenai pengalaman-pengalamannya, penelitiannya, dia sampaikan kepada orang banyak. Itu seperti di TED Talk. Atau enggak kalau kita lihat di TV-TV mengenai motivator-motivator. Jenisnya sama seperti itu seminar. Jadi orang duduk mendengarkan, dia akan lebih banyak berbicara, menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya. Nah, bedanya antara tiga ini apa? Seminar orangnya fokus untuk menyampaikan, berbicara. Workshop itu ada perbedaan dikit, di mana si pembicara nanti akan meminta para peserta untuk melakukan 1-2 hal. Nggak terlalu banyak, cuman ya di situ ada latihannya sedikit lah gitu. Nah, gathering apa bedanya? Gathering itu sebetulnya mirip banget kayak seminar. Yang beda adalah dia biasanya dilakukan oleh komunitas atau satu perusahaan. Fungsinya untuk mempererat komunitas itu atau memperluas, memperbesar si komunitas. Jadi misalkan ada komunitas pengusaha, terus dia ngadain gathering. Ayo gathering, semua anggotanya berkumpul di situ sekaligus dia menjaring anggota lain dengan cara dia menyebarkan. Ini loh ada gathering mengenai bisnis gitu. Jadi ketika orang masuk dia akan mengenal, oh ternyata ada komunitas ini toh gitu. Akhirnya mereka ikut join di komunitas tersebut. Atau enggak, memang diadakan oleh perusahaan yang mensponsori suatu komunitas yang fungsinya apa? Agar komunitasnya tambah besar sekaligus perusahaannya mendapatkan keuntungan dari penjualan. Seperti itu. Jadi intinya seminar menyampaikan satu informasi, satu ide baru, gagasan yang bisa membuat pengetahuan orang bertambah. Itu inti dari ketiga hal tersebut. Seminar, workshop, dan gathering. Kemudian ada training. Training itu artinya juga latihan ya. Jadi akan ada satu acara event gitu, gimana biasanya training tuh maksimal 40 orang itu sudah banyak banget untuk training. Jadi orang mengadakan acara 40 orang itu dilatih. Biasanya training itu mengenai satu keterampilan khusus. Misalkan kalau kita ngomong marketing tuh gede banget marketing. Ada marketing online. Nah, marketing online tuh masih gede banget. Gimana cara untuk membangun personal brandingnya, gimana Facebook ad-nya, gimana Instagram ad-nya, gimana cara untuk pemasaran lewat TikTok, itu kan ada banyak. Nah, biasanya di training itu diambil satu. Misalkan training mengenai Facebook Ads. Yang akan dibahas dari A sampai Z, dari awal training sampai akhir training adalah mengenai bagaimana cara beriklan di Facebook. Dia nggak akan ngomong ABC, marketing yang lain nggak akan diomongi, personal branding lain nggak akan diomongi. Jadi akan ada 40 orang di satu ruangan dan di situ mereka diarahkan, dibantu untuk bisa menguasai satu keterampilan tertentu agar mereka bisa menyelesaikan suatu masalah, memecahkan masalahnya. Misalkan kalau selama ini iklan di Facebook boncos terus, ikutlah training Facebook Ads. Jadi seperti itu, biasanya training spesifik banget. Kemudian ada mentoring. Nah, mentoring ini akan berbeda. Mentoring lebih luas dia. Kalau tadi kita ngomong marketing, kalau kita ikut mentoring, itu marketing dari A sampai Z dibahas oleh si mentornya. Biasanya mentor itu nggak banyak-banyak mentinya. Kalau kita ngomong orang yang dibimbing oleh si mentor itu namanya menti. Biasanya antara 1 sampai 20 tuh udah banyak. Biasanya 20 udah si mentor itu sudah butuh asisten. Nah,
Mentoring itu waktunya cukup lama. Kalau training itu bisa hitungan hari, 1 sampai 3 hari atau 1 sampai 14 hari, 2 minggu. Mentoring tidak. Mentoring biasanya 1 bulan sampai bahkan tahunan, 2 tahun, 3 tahun. Mentoring ini biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan ketika di mana ada leaders, kemudian dia ingin mencomot, membuat, memproduksi, meng-create satu leaders, itu dia akan mentoring dia. Nah, yang menarik adalah sejarah dari mentor itu sendiri. Jadi, mentoring itu sejarahnya mengenai Odysseus, di mana waktu itu, pada zaman itu ada raja namanya Odysseus. Odysseus tuh punya anak namanya Telemaskus. Si Odysseusnya pergi berperang dan setelah 10 tahun nggak balik-balik. Lama gitu nggak balik-balik. Akhirnya si Telemaskus berusaha untuk mencari ayahnya, si raja itu. Ketika ia ingin mencari ayahnya karena dia masih muda dan dia butuh pendampingan, itu Dewi Athena, dewinya Yunani, berubah menjadi seorang kakek-kakek tua yang namanya mentor. Nah, dalam proses itu, si mentor, si Dewi Athena itu mendidik Telemaskus bagaimana dia mempersenjatai Telemaskus dalam tanda kutip ya, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan pengalaman-pengalaman baru sehingga Telemaskus siap ketika dia kembali ke negerinya, dia bisa memimpin negerinya, bisa menjadi seorang raja yang kuat, yang bijaksana. Jadi di dalam mentoring itu kita tidak hanya berpikir tentang technical seperti bagaimana di training. Kalau training kita cuma technicalnya aja. Kalau di mentoring kita juga akan mempelajari bagaimana kebijaksanaan dari seorang mentor. Jadi ketika ingin memutuskan sesuatu, membeli satu saham perusahaan atau tidak, itu bukan hanya hitung-hitungannya aja yang dipelajari, tapi kebijaksanaan. Di balik kebijaksanaan itu kan ada perhitungan dampak kemanusiaan, dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, itu akan ditransfer penuh oleh si mentor kepada mentinya. Nah, kemudian ada coaching. Ini yang menarik ya, coaching itu sebetulnya baru di Indonesia. Cuman bisa dikatakan boom, banyak. Kenapa? Coaching adalah satu program pengembangan diri yang berfokus pada peningkatan kesadaran diri, potensi yang pada akhirnya, fokus akhirnya dari coaching adalah perubahan mindset. Jadi kalau umpamanya orang bilang, di coaching biar bisa mendapatkan solusi. Bener, kita memang bisa mendapatkan solusi dari coaching. Tapi inti dari coaching bukan pada solusinya. Solusi adalah efek samping dari perubahan mindset. Jadi ketika kita di coaching, kita harus siap-siap untuk mendapat suatu kejutan-kejutan baru sehingga kesadaran itu muncul dan pada akhirnya akan terjadi perubahan perspektif perlahan-perlahan di setiap sesinya yang akhirnya berubah mindsetnya. Ketika orang sudah berubah mindsetnya, dia secara otomatis akan berubah sikapnya dan pada akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di dalam coaching yang banyak disalahartikan adalah selama ini coaching dianggap sebagai ada orang yang bermasalah kemudian dimarahin, dikasih petunjuk, dipaksa gitu. Enggak. Di coaching tuh prosesnya 20% si coach itu bertanya, berbicara dengan bertanya. Yang 80% si coaching-nya, orang yang dapat coaching itu yang berbicara. Jadi umpamanya kalian ngomong, saya kok di coaching-nya tapi si coach-nya lebih banyak ngomong. Itu berarti tidak di coaching. Itu bisa jadi di mentoring atau di training. Atau bahkan dikasih consulting, konselor gitu. Jadi kalau di coaching tandanya adalah si coach lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak bertanya. Yang fungsinya adalah untuk memetakan keadaan kita dan melihat potensi-potensi yang terpendam. Yang pada akhirnya dia akan membantu kita untuk melihat potensi itu. Fungsi dari coaching adalah salah satunya untuk meningkatkan kesadaran diri, di mana sebetulnya solusi itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya saja kita belum menyadarinya. Itu di coaching. Kemudian ada consulting. Consulting itu mengenai bagaimana seseorang mendapatkan solusi dalam waktu cepat. Jadi orang punya masalah, datang ke konsultan, dipecahkan masalahnya. Nah, konsultan itu baiknya kita gunakan ketika kita menghadapi masalah dan harus segera mendapatkan solusinya. Kalau nggak segera, mending ngambil training atau mentoring atau coaching. Karena kalau kita terbiasa dipecahkan masalahnya oleh konsultan, nanti kita nggak mandiri, kita malah nggak berkembang.
Jadi konsultan sangat baik ketika kita punya masalah, waktunya tipis banget nih, nggak bisa nunggu. Nah, kita serahkan masalahnya di konsultan, biar dia mikirkan solusinya. Nanti akan terjadi dialog antara kita dengan konsultannya, yang pada akhirnya kita akan menemukan, oh seharusnya melakukan ini toh. Kemudian ada hipnosis. Ini yang menarik ya, banyak orang menganggap bahwa hipnosis itu hal yang buruk lah, nipu orang lah. Enggak, padahal hipnosis itu pada awalnya digunakan untuk terapi di mana orang-orang itu memiliki mental block. Biasanya kita memiliki trauma-trauma yang membuat kita sulit untuk bergerak maju. Misalkan orang dulu pernah bikin usaha kemudian bangkrut, kemudian nggak mau lagi usaha. Itu pakainya hipnosis sebetulnya. Jadi nanti mental blocknya diangkat dengan cara yang lebih halus, orangnya disuruh relax, akan diajak berdialog. Dan yang menarik adalah sebetulnya di hipnosis orang tuh nggak bener-bener dia kehilangan kesadaran, dia masih sadar kok gitu. Nah, si hipnosisnya, si hipnoterapisnya itu akan memetakan keadaan kita, melihat trauma kita di masa lalu, kemudian oh ini toh masalahnya, dia akan mencabut pelan-pelan masalah tersebut sehingga pada akhirnya kita bisa merubah makna dari masalah tersebut atau memang masalah tersebut hilang dari kepala kita. Yang pada awalnya kita menganggap bahwa oh kalau bisnis lagi, orang yang pernah bangkrut, takut usaha, dia terus ke hipnoterapis, dihipnosis, kemudian dia akan berpikir, pada awalnya dia berpikir mungkin kalau bisnis lagi bakal bangkrut. Pada percobaan berikutnya setelah dihipnosis, dia akan ngomong, oh yang kemarin itu pelajaran, berarti harus mencoba lagi dengan cara yang baru. Jadi hipnosis lebih kepada mental block, trauma-trauma di masa lalu, hal-hal yang menghambat kita untuk mengambil tindakan karena ketakutan yang sifatnya emosional, yang sifatnya traumatis. Kemudian ada NLP, Neuro Linguistic Programming. Ini sangat saya anjurkan dipelajari oleh para pemimpin karena NLP ini juga bisa dibilang program pengembangan diri modeling ya. Jadi kita memodel, meniru orang-orang yang sudah sukses, kita lihat caranya, kita modeling dia, kita ikuti caranya agar kita bisa mencapai keberhasilan yang sama. Jadi misalkan umpamanya kalian ingin berbisnis, ingin berhasil mencapai membangun sebuah bisnis. Kalau kalian belajar NLP, kalian akan tahu gimana cara modeling seseorang. Misalkan, aku ingin bikin satu perusahaan kuliner. Mengenai apa? Mengenai ayam. Kemudian kalian lihat ada satu orang yang membangun bisnis kuliner juga soal ayam. Kalian lihat, oke, ini bisa dimodeling nih. Kalau pernah belajar NLP itu bisa ditiru modelnya. Tapi kalau belum pernah belajar NLP, akhirnya ya menirunya kayak asal-asalan. Kita niru tuh luarnya aja, nggak sampai detail dalamnya. Nah, NLP itu melihat bagaimana cara kerja otak seseorang, kemudian kita copy, kita masukkan ke dalam pikiran kita. Secara otomatis, ketika kita memiliki cara berpikir yang sama, kita akan mampu mencapai satu pencapaian yang sama. Atau minimal sedikit di bawahnya, tapi nggak ngejomplang sampai jauh di bawahnya. Jadi NLP sangat dibutuhkan bagi para pemimpin, orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan-kesuksesan, pencapaian-pencapaian, pelajari NLP. Kemudian ada konseling. Konseling itu digunakan untuk orang-orang yang mengalami hambatan mental sebetulnya. Konselornya biasanya adalah para psikolog, di mana ketika orang sudah memiliki satu trauma atau gejala depresi, anxiety, sangat sulit bagi orang-orang ini untuk mencapai satu pencapaian. Bisa, orang-orang yang depresi mencapai satu pencapaian bisa, cuman mereka akan tertekan, tidak bahagia. Nah, disitulah gunanya seorang konselor. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk menggunakan semua ini? Terlalu banyak. Nah, cara menggunakannya adalah 70-30, 70-20-10. 70% adalah praktek, 20% adalah mengenai program pengembangan diri yang dua arah, 10% adalah program pengembangan diri yang satu arah. Oke, 70% kita anggap fix, kita harus setuju bahwa pengetahuan itu gabungan dari tahu dengan pengalaman. Kalau umpamanya kita baca buku
tapi kita nggak praktekin, percuma. Kita nggak bakal bisa melakukannya. Kalau umpamanya katanya Bruce Lee, saya lebih takut sama satu orang yang tahu satu jurus dipraktekin 100 kali. Daripada sama satu orang yang tahu 100 jurus, tapi dia cuma ngelakuinnya sekali-sekali. Kalau tahu satu jurus tapi 100 kali, ya dia udah mahir banget gitu. Apalagi 1000 kali gitu kan. Jadi intinya praktek. Percuma kalian ikut seminar, kalian ikut training, ikut coaching segala macam. Kalau umpamanya nggak ada praktek, percuma. Jangan harap diri ini akan berkembang. Kemudian yang 20%. 20%-nya apa? 20% adalah mentoring dan coaching. Karena di kedua program pengembangan diri ini terjadi sebuah feedback, timbal balik. Si mentor akan mengajari kliennya, mentinya, membimbing dia dari A sampai Z. Nah, dalam proses itu ketika si klien, si menti melakukan kesalahan, si mentor akan memberikan feedback. Seharusnya begini loh caranya. Nah, ketika si menti berhasil, si mentor akan memberikan apresiasi. Nah, di sini transfer ilmunya bukan hanya pengetahuannya, tapi perasaannya juga dapat. Sebaliknya kalau umpamanya di coaching, si coach akan melihat potensi-potensi yang terpendam dari kliennya, si coachnya. Si coach akan melihat bahwa sebetulnya klien ini memiliki potensi. Jadi kalau main dalam coaching itu mindset seorang coach adalah klien sudah memiliki jawaban dari masalahnya, hanya saja dia belum menyadarinya. Jadi ketika orang datang ke coach, jangan takut sama coaching ya. Seorang datang ke coach karena coachnya udah ngomong, solusinya ada di kamu kok, kamu belum sadar aja. Nah, di coaching sama, akan terjadi sebuah percakapan yang meningkatkan kesadaran diri klien, si coachnya, yang pada akhirnya si coach akan melihat kepada dirinya sendiri dan mengatakan, oh ternyata solusinya ada di aku. Dan satu penelitian yang dilakukan oleh ICF, International Coach Federation, di mana ada orang ikut training tanpa coaching dan orang ikut training dengan di coaching. Efeknya orang yang cuma ikut training doang, efeknya itu cuma 20% doang. Jadi sedikit banget. Sebaliknya orang yang di training, habis training dia di coaching, efeknya itu 80%. Jadi kalau cuma tahu doang, tanpa ada kesadaran diri yang lebih dalam, percuma. Karena intinya perkembangan diri kita itu dimulai dari kesadaran dirinya, bukan cuma taunya doang. Nah, kemudian yang 10% ini dari mana? 10% ini dari membaca buku, dari ikut seminar, gathering, workshop, training, ikutan consulting, counseling, dan lain sebagainya. Jadi, suatu program pengembangan diri yang satu arah, lebih banyak dalam tanda kutip satu arah, itu efektivitasnya hanya 10%. Tapi yang harus paling sering dilakukan adalah yang 10% ini. Jadi anggap saya begini, ketika seseorang ingin menjadi seorang pengusaha, maka yang harus dilakukan adalah pertama kali, ini urutannya, saya sarankan ya, ke coach dulu. Karena di coach nanti, di coaching, dia akan dinaikkan kesadaran dirinya. Sebetulnya kenapa dia ingin menjadi pengusaha? Sebenarnya apa yang masalah orang yang ingin dipecahkan oleh dia? Karena pengusaha itu kan soal memecahkan masalah orang lain, bukan soal menghasilkan uang doang. Nah, disitulah, di coaching itulah, nanti orang itu akan sadar, oh ternyata jadi pengusaha tuh begini, konsekuensinya begini. Oh, aku jadi pengusaha untuk memecahkan masalah ini. Nah, kalau dia punya dana yang cukup, itu bisa ikut langsung mentoring aja. Jadi langsung dibimbing. Tapi tetap aja, walaupun dia ikut mentoring, dia tetap harus membaca buku, dia tetap harus mengikuti seminar, ikut training, dan lain sebagainya. Jadi kalau coaching itu biasanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau mentoring jangka waktunya lama. Nah, nanti yang setiap hari itu yang ini. Kalau bisa setiap bulan harus ikut seminar. Kalau bisa setiap bulan harus beli buku baru. Setiap bulan ikut training. Perbanyak yang 10%. Karena tanpa yang 10% ini, yang 20% pun akan kurang. Jadi mulai dari yang 20% agar kesadaran diri naik, perbanyak yang 10%, yang membaca buku, ikut seminar, training, ini perbanyak. Kemudian ke yang 70%, praktek, 70%-nya praktek. Dengan begitu, pengembangan diri kita akan lebih efektif.
Jadi itu tadi, setiap program pengembangan diri ada kelebihan, ada kekurangannya. Jangan asal-asalan ikut program pengembangan diri yang akhirnya kita ngabisin uang, ngabisin waktu, ngabisin energi. Buat apa? Saya udah menghabiskan puluhan juta untuk ikut inilah seminar dan lain sebagainya. Dan hasilnya, akhirnya saya sadar, oh ternyata terkadang kita butuh seminar. Oh dalam kondisi ini ikutnya training. Oh dalam kondisi ini coaching, mentoring. Kemudian pakai 20, 10, 70.